Oke. Eh, ini sebenarnya mungkin Pak Hermanto tuh lebih jago ya. Coba share kalau aku sendiri itu menurut aku investasi itu luas. Jadi bukan hanya produk keuangan. Bahkan menurut aku ya produk keuangan tuh salah satu investasi yang returnnya paling rendah gitu. Returnnya paling rendah tapi kita wajib karena itu uang kerja untuk kita gitu kan. Kita tetap harus bikin uang kerja untuk kita. Menurut aku investasi yang returnnya paling besar adalah Semangat pagi, sobat sukses. Wah, pagi yang luar biasa ini saya akan podcast bersama dengan ini antara milenial dan generasi Z ya. Tapi luar biasa sekali, prestasinya sangat cemerlang, yaitu Felicia Putri Ciasaka. Wah, terima kasih sekali ini kalau ya. Senang bisa podcast bersama Feli ya, co-founder dari Ternak Uang ya. Ini luar thank you Pak biasa ini, Hermanto. masih muda, sudah bisa menjadi co-founder dan bisa membagikan beragam pengalaman informasi seputar keuangan dan investasi ya. Tentu ini sangat berguna sekali bagi para anak-anak muda zaman now ya. Dan saya mengetahui juga nih, Feli ini ternyata juga lulusan sarjana manajemen keuangan dan bank dari Presiden University dan sangat menarik, Feli lulus dengan IPK mendekati sempurna ya, 3,9. Wah, luar biasa. Dan pada tahun 2019, Feli juga lulus dari Chartered Financial Analyst ya, CFA level 3. Good job Feli. Luar biasa. Thank you Pak Hermanto udah diundang. Ini aku dari dulu ini banget kalau kan dulu sempat 5 tahun ya Pak kerja di capital market itu Ya. ini banget bos-bos aku kayak sering banget ngajakin apa perusahaannya Pak Hermanto Avian untuk IPO karena it's a very good company, kita mau banget untuk bawa IPO cuma susah banget meyakinkannya, kayaknya nggak butuh uang jadi tapi akhirnya tahun ini IPO, semoga Ya, lancar ya Pak. ya, terima kasih. Tapi pada kesempatan ini saya yang tanya-tanya ke Feli ini ya. Nanti jangan kebalik ya. Silakan Pak. Feli, kalau saya boleh tahu latar belakang papa mama Feli apa ya? Kalau aku kan lahir dan besar tuh di Kalimantan Barat ya, di Pontianak kayaknya sampai SMA ya, baru kuliahnya ke Jakarta gitu kan. Oke. Orang tua tuh ini bahkan nggak lahir di Pontianak ya, bahkan di kampungnya lagi lah ya, di Singkawang dan juga di Ketapang gitu. Oke. Mama aku tuh sempet 20 tahun tuh kerja as accountant. Oke. Terus gaji terakhirnya itu nggak sampai 10 juta. Dan aku juga surprise, aku baru kayak lately, oh gila ya, orang tuh dulu bisa ya kerja 20 tahun dan gajinya segitu gitu loh. Jadi Ya. itu mama aku. Papa aku ya sempat kena hit juga ya. Dulu sempat jadi manajer di perusahaan, tapi karena krisis yang 2008 tuh lumayan ngefek juga. Akhirnya sekarang mereka berdua wira swasta lah, buka ini ya, tiketing travel and tour gitu. Jadi jual tiket Oh. pesawat kalau misalnya mau tour ke daerah gitu. Tapi Selain baru mulai berwirausaha baru akhir-akhir ini ya. Jadi baru waktu sebelumnya waktu menyekolahkan Feli segala mereka masih belum menjadi wirausaha ya malahan ya. iya, malah waktu itu mostly mama yang kerja gitu. Papa Oke. ya itulah karena agak susah. Baru kayak 2017 ya apa 2016 ya baru mulai yang tiketing ini. Tapi 2 tahun terakhir kan juga karena pandemi jadi ya nggak mudah juga gitu. Ya. Wah, luar biasa ini orang tua bisa mendidik Feli hingga sampai saat ini ya, sangat smart, kreatif di usia yang relatif muda ya. Kalau Feli bisa ke arah keuangan investasi itu siapa ya orang yang sangat berjasa atau mungkin yang menjadi inspirasi dari Feli ya? Hmm, sebenarnya apakah ada satu orang yang mengajarkan benar-benar role model gitu tuh sesungguhnya tuh nggak ada gitu. Itu semua tuh dimulai dari pas SMA ya. SMA itu kan aku kelas 10. Waktu itu tuh masih IPA IPS gitu kan. Nah, jadi kalau IPA kan identiknya anak-anak pintar ya, Pak Ya. Hermanto ya. Kayak semua tuh mau masuk ya IPA gitu. Kalau IPS tuh yang kurang pintar lah, nggak bisa masuk IPA, makanya masuk IPS ya kan. Jadi aku Oke. juga
IPA, tapi aku tahu nanti aku mau IPS karena aku sukanya sejarah, dulu aku suka sejarah. Nah, habis itu ada satu guru nih, guru ekonomi yang kayak narik, kayak mau nggak ikut Olimpiade Pasar Modal Nasional, kalau lulus bisa ke Jakarta, jalan-jalan, bolos sekolah gitu, terus dapat uang jajan lagi. Jadi, oh ya udah, demi ke Jakarta, demi bolos sekolah, ya udah aku ikut. Habis itu lolos ke Jakarta, ke Bursa Efek Indonesia, dan amazed gitu, gedungnya tuh tinggi banget. Kalau di Pontianak kan gedungnya paling tinggi waktu itu mungkin 3 lantai, 4 lantai ya. Bursa Efek tuh bener-bener tinggi banget, kayak lihat ke atas tuh nggak habis gitu loh. Jadi sejak saat itu kayak keren banget kayaknya pasar modal, jatuh cinta, dan akhirnya kuliah dan lain sebagainya ngambil itu gitu. Kemudian investasinya gimana, kayak itu sih to be honest nggak ada yang ngajarin ya, orang tua nggak ngajarin, guru nggak ngajarin, dosen nggak ngajarin, itu kayak ya coba aja belajar. Mungkin CFA lah ya, CFA itu yang paling ini sih, membantu sih. Tapi mungkin pesannya adalah, kayaknya kita nggak mesti deh ada orang yang ngajarin kita. Kalau kita mau tuh pasti ada aja jalannya. Jadi maksudnya jangan tunggu orang sekitarnya tuh ini ya, tapi jadi orang pertama yang menginspirasi lah di sekitar kita gitu. Ya, dan begitu ada kesempatan, ada peluang, itu juga langsung bisa ditangkap gitu ya, sehingga bisa menjadi value seperti saat ini ya. Jadi bisa berbagi seputar keuangan dan investasi. Itu dimulai tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Kayaknya itu 2018, Pak. Jadi aku ambil ujian CFA kan. Terus kan selalu ujian, habis itu ada break 6 bulan sampai ujian berikutnya. Maksudnya sampai mulai belajar lagi untuk ujian berikutnya. Itu, jadi bosen udah ujian CFA, kayak ngapain lagi ya? Biasa kan setiap hari sampai malam belajar tuh Pak kalau CFA itu ya. Bosen, ya udahlah bikin konten aja kali ya. Soalnya banyak yang nanya di chat, terus kayak balas satu-satu. Kadang sempet ngerasa ini Pak, kayak customer service. Soalnya ditanyain hal yang sama berpuluh beratus kali gitu. Jadi kayak bikinin aja videonya, terus kalau orang nanya suruh nonton aja ya videonya. Nah, kalau Feli mendapatkan nggak tahu 100 juta pertama atau 1 miliar pertama, itu kapan itu ya? 100 juta pertama mungkin pas tahun pertama kerja udah kali ya Pak ya. Di tahun 2018 ya? Tahun pertama kerja tuh 2016. Jadi aku belum lulus emang. Aku wisuda tuh 2017, tapi 16 tuh udah kerja gitu. Untungnya sekuritas ini kayak mau terima sih. Sempat 2 bulan awal tuh 3 hari kampus, 3 hari kerja gitu-gitu deh. Jadi untungnya sekuritas itu mau nerima. Nah, jadi tahun pertama kerja 2016 tuh umur berapa ya itu ya? Mungkin 21 ya. Nah, itu udah 100 juta pertama udah. Karena dari SMA juga suka ikut lomba dan nabung kan. Jadi adalah. Nah, 1 miliar pertamanya itu yang kata orang kan 1 miliar pertama tuh paling susah ya. Kalau kita udah mencapai itu, nanti kedua, kelima, ke-10, ke-20, atau mungkin berapa triliun kayak Pak Hermanto itu lebih mudah katanya. Jadi 1 miliar pertama tuh to be honest itu baru 2015, 2000 tahun lalu kayaknya. Jadi umur 24 gitu. Lumayan lah ya. Dan waktu 100 juta pertama itu Feli mendapatkannya itu dari salary atau dari investasi? Definitely nggak investasi, karena investasi itu kan ini ya agak long term ya. Biasanya aku bukan yang kayak short term trading jangka pendek terus cuan jangka pendek tuh enggak sih. Jadi tetap yang human, misalnya yang menghasilkan itu, yang active income-nya itu lebih gede daripada passive income-nya. Menurut aku sih akan sampai saat ini pun walaupun passive income-nya udah lumayan, udah hampir 100 juta per bulan, tapi tetap active income itu harus jauh lebih besar gitu sih menurut aku ya. Jadi waktu itu sih mostly dari hasil menang lomba sama salary lah. Nah, kalau cara budgeting bulanan ala Felicia itu bagaimana ya? Budgeting bulanan ya. Iya, bagaimana cara ngatur uang ya, terutama ini pembelajaran bagi anak-anak muda ya. Di masa pandemi ini kan banyak yang sukses, juga banyak yang kesulitan ya.
Hmm, hmm, hmm. Ya, menurut aku sih kalau kalau ditanya ke aku pribadi ya, mungkin belum tentu cocok untuk semua orang. Kalau aku tuh ini setiap kali dapat uang, misalnya 10 juta deh per bulan ya. Setiap kali dapat uangnya, aku tuh bukan tipe yang 50% untuk makan, 30% nabung, 20% apa gitu misalnya. Enggak aku persentase-persentasain gitu. Cuma setiap kali dapat uang, pokoknya patokan cuma dua angka patokan. Satu adalah uang di tabungan atau dana darurat. Kayak uang di tabungan tuh maksimal 100 juta gitu, nggak boleh lebih. Ya, Kalau lebih artinya nggak optimal gitu aja. Jadi oke. cuma boleh segitu. Sama yang kedua, itu pertama. Pokoknya make sure angka di tabungan ada 100. Kalau nggak ada 100, jadiin 100 dulu gitu. Oke. Sama kedua adalah langsung diinvestasikan. Kalau misalnya 100 jutanya udah ada, oh berarti setiap kali dapat uang 10 juta, langsung investasiin. Kayak mungkin kalau 10 juta mungkin 50%-nya bisa diinvestasiin gitu ya, 50-60. Sisanya, sisa berapapun itu, pokoknya itu terserah lah spending untuk apapun. Yang penting 100 juta ada tabungan, udah investasi, sisanya bebas. Kayak terserah Oh, mau hedon juga nggak apa-apa. Kan oh. dana darurat udah aman, investasi Ya. udah. Jadi ya udah gitu. Bagus, bagus sekali itu caranya ya. Jadi sudah tenang, begitu ada 100 juta, kalau ada keperluan mendadak, keperluan apa-apa, sudah ada cash yang tidak mengganggu investasi ya. Karena investasi itu memang yang terbaik ya, memang jangkanya tidak boleh jangka pendek ya, tapi jangka panjang, yang mana tidak bisa kalau uangnya itu diperlukan terus langsung investasinya dijual atau apa kan itu bisa malah rugi besar gitu ya. Iya, Ini sayang luar banget. biasa sekali. Nah, ini Feli, investasi yang tadi ngomong itu yang paling menjanjikan atau menguntungkan itu di produk keuangan apa ya? Atau properti atau komoditas atau apa? Oke. Ada dibagi lagi atau enggak? Oke. Eh, ini sebenarnya mungkin Pak Hermanto tuh lebih jago ya. Aku coba share kalau aku sendiri itu menurut aku investasi itu luas. Jadi bukan hanya produk keuangan. Bahkan menurut aku ya produk keuangan tuh salah satu investasi yang returnnya paling rendah gitu. Returnnya paling rendah tapi kita wajib karena itu uang kerja untuk kita gitu kan. Kita tetap harus bikin uang kerja untuk kita. Menurut aku investasi yang returnnya paling besar adalah kalau so far ya sempet pernah tuh aku beli laptop ini nih Pak yang kita pakai ya. Harganya 15 juta. Harganya 15 juta aku beli awal 2020. Karena laptop aku yang dulu lemot, jadi ngeditnya lama ya kan. Habis itu Ya, laptop 15 juta ini bisa bantu aku menghasilkan 150 juta, jadi 10 kali lipatnya dalam 5 bulan. Jadi aku untung 10 kali lipat, 10 kali lipat kan 1000% ya ya, dalam 5 bulan. Nah habis itu di bulan ke-6, laptop ini bisa bantu aku menghasilkan 150 juta per bulan. oke. Jadi benar-benar menurut aku investasi paling tinggi returnnya yang resikonya rendah ya bahkan adalah investasi ke diri sendiri, ke hal-hal yang bisa naikin income kita. Kayaknya itu dulu deh. Kayak Ya, harus naikin income kita dulu. Karena kalau nggak ada uangnya, nggak ada income-nya, apa yang mau diinvestasiin? Gitu sih. ya. Setuju banget saya. Jadi investasi yang paling menguntungkan itu fokus ke diri kita sendiri. Bisnisnya apa? Kembangkan aja kalau memang membutuhkan dana. Jadi bisnis itu nanti bertumbuhnya kan jauh lebih cepat dibandingkan dengan investasi-investasi yang tidak jelas. Karena itu kan masih tergantung dari pihak-pihak lain ya, yang mana informasi yang kita dapatkan itu sangat minim. Tapi kalau bisnis kita sendiri, seperti yang tadi Feli cerita itu kan sesungguhnya bukan laptopnya yang menghasilkan ribuan persen, tapi tangan dan pikiran dari Feli ini yang dihargain orang kan. Jadi sentuhan-sentuhan itu tadi yang membuat akhirnya investasi yang Feli lakukan bisa menghasilkan jauh lebih besar. Itu ibaratnya kan Feli punya suatu bisnis kan ya. Nah, Benar-benar. mungkin Setuju. bisnis yang ternak uang itu tadi mungkin ya. Jadi saya juga sepaham kok. Jadi kalau banyak orang ya yang mana bisnisnya sendiri masih membutuhkan dana, tapi dia sibuk berinvestasi yang namanya passive income segala macam. Saya ngomong, wah, you punya bisnis ini masih butuh duit, you masih bisa dikembangin. Ngapain you mesti invest-invest yang nggak jelas begitu? Saya juga nggak. Saya biasanya mengarahkan ke bisnis utama dulu sih. Jadi jangan Benar. invest-invest yang di luar itu, kecuali bisnisnya sudah mulai settle ya, terus ada uang yang berlebihan dan ingin
supaya invest di properti atau di tempat lain supaya membagi resiko, ya silakan. Tapi tetap porsi terbesar harus di bisnis utama sih. Itu menurut saya ya. Aku setuju Pak, kayak Pak Hermanto tadi mention, pokoknya fokus ke sesuatu yang kita bisa kontrol ya Pak ya, yang on our control. Kalau invest ke emas, ke saham, iya penting juga, tapi again itu nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi kalau harus milih, aku setuju sama Pak Hermanto sih, sesuatu yang paling kita bisa kontrol deh gitu. Nah ini banyak kan tadi saya sempat sebut juga ya, orang banyak yang mau cepat kaya tapi tanpa kerja, jadi maunya membangun passive income. Nah, ini kan menurut saya apa ya? Ini orang yang mungkin sudah punya banyak uang ya, akhirnya dia banyak bisa berinvestasi di beberapa investment, itu baru bisa membangun passive income ya. Tapi kalau yang bagi milenial yang mulai mau bisnis, yang mulai mau berwirausaha, terus sudah mikirin passive income, itu mungkin terlalu dini. Nah, ini saya juga ingin pendapat dari Feli ya. Ini kan Feli mewakili anak-anak milenial, anak-anak muda gitu ya. Itu harusnya bagaimana sih? Mulainya dari mana sih? Apa memang anak muda itu kerjaan masih belum begitu mapan, sudah harus mikirin punya passive income? Oke, sebenarnya menurut aku itu malah positif, karena dari kita super muda udah ngerti dan udah tahu mesti punya passive income, gimana caranya itu hal lain. Tapi bahwa kita ngerti perlu punya itu, perlu bangun itu biar uang kerja untuk kita, menurut aku itu satu step yang udah baik gitu. Tinggal cara melakukannya. Nah, dulu aku pikir passive income tuh cuma dari kita invest, ada aset, invest kemana gitu, obligasi atau apa, atau reksadana atau deposito, ngasilin uang, itu namanya passive income. Cuma bisa kalau kita invest ke produk keuangan. Tapi ternyata enggak, Pak. Ternyata passive income tuh bisa datang dari macam-macam. Selain dari investasi, ternyata tuh sekarang anak muda banyak nggak yang passive income-nya dari AdSense gitu. AdSense. Sebenarnya AdSense antara pasif antara aktif lah ya. Tapi maksudnya orang bilang kan kalau kita bikin video baru dapat AdSense-nya kan. Tapi kalau kita nggak bikin pun video-video yang dulu kan tetap dapat kan AdSense-nya kan. Jadi menurut aku itu mix, bisa dibilang passive income juga sih gitu. Jadi bikin video iklan YouTube terus masuk, itu part of passive income juga. Kita nggak kerja masuk terus AdSense-nya. Iya kan Pak? Memang ini zaman udah berubah ya. Kalau anak-anak zaman dulu itu kalau ditanya mau jadi apa, cita-cita apa, biasanya sosok orang tua itu yang disebut ya. Tapi kalau sekarang meskipun orang tuanya pengusaha, anak kalau ditanya besok mau jadi apa, jadinya YouTuber. Jadi dengan informasi yang demikian luas ya, itu membuka wacana dari anak-anak zaman now ini tidak ada batasan gitu ya, luar biasa sekali. Zamannya ini memang sudah berubah ini. Iya. Sebenarnya aku lumayan senang juga sih Pak dengan yang seperti ini ya, karena dengan teknologi, dengan sosial media, semua orang tuh bisa jadi apapun. Dulu kan benar-benar ya, apalagi maksudnya keluarga aku kan bukan yang pengusaha yang sukses banget, terkenal juga enggak gitu kan. Jadi kalau dulu kan masih ngandelin orang tuanya siapa, kita ngekor gitu kan, biasanya atau kebantu lah. Nah tapi hari ini ya karena sosial media, karena internet, karena teknologi, siapapun yang backgroundnya keluarganya bahkan udah nggak ada atau di kampung sekalipun bisa jadi sukses dengan kakinya sendiri gitu sih. Setuju, ini sebuah peluang yang luar biasa. Jadi siapapun yang ingin sukses, punya kemauan, terus mau belajar, terus dia sangat ulet, konsisten menjalankan apa yang dia kerjakan, ya banyak yang sukses ya. Contoh-contoh yang sukses kan anak-anak muda sekarang luar biasa, banyak-banyak. Di Amerika juga kan, Facebook juga dulunya nggak punya apa-apa ya. Itu orang yang top sekarang ini juga dulunya nggak punya apa-apa. Kalau nggak ada zaman teknologi digital gini juga nggak bisa kan? Benar. Itu yang narasumbernya podcastnya Pak Hermanto kan, contoh-contohnya lah itu aku banyak lihatin juga. Oh iya. Banyak sekali miracle ya, anak masih muda omsetnya sudah ratusan miliar, ada yang sudah triliunan dalam waktu cuman berapa tahun aja. Itu kalau zaman dahulu ya nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi. Benar. Jadi sekarang ini perubahan ini membuat siapapun harus mau berubah, harus mengikuti zaman.
Dan perusahaan apapun yang besar-besar kalau tidak mau berubah, tidak mengikuti zaman, ya akhirnya tergiles. Contohnya yang banyak dibuat contoh sama orang-orang kan Nokia ya. Iya. Nokia itu kan CEO-nya soalnya kontroversial juga ya. Dia tidak melakukan suatu kesalahan kok perusahaannya bisa bankrupt. Nah itu karena kesalahannya utama, dia nggak mau berubah, tidak mau mengikuti perubahan-perubahan innovation yang sudah dilakukan oleh kompetitor ya. Benar. Wah, merinding sih aku denger ya. Semoga inilah yang teman-teman yang nonton dimanapun mau beradaptasi, mau berubah biar ya kita nggak inilah ya ketinggalan zaman. Iya, kesempatannya untuk siapapun yang mau ngambil itu sekarang tidak ada batas gitu. Ya, jualan retail online itu saya lihat anak-anak muda semua di rumah-rumah, ibu rumah tangga, nggak punya kantor, tapi bisa cari uang yang tidak ada batasnya. Itu kan luar biasa. Jadi tinggal pinter-pinternya aja bagaimana mengembangkan bisnis yang sudah bagus itu bisa dimultiplikasi, ya. Terus mungkin sebagian dana juga bisa diinvestasikan ya. Ini Eli kan selalu ingin orang itu punya passive income ya. Meskipun anak-anak milenial yang pemula ya mungkin ya. Ini pendapatnya Feli begitu ya. Jadi mesti pintar untuk cari uang. Mestinya pintar cari uang dulu atau pintar investasi passive income dulu nih? Apa barengan gitu ya? Kalau harus milih sih pasti cari uang ya Pak ya. Karena Ya. kalau nggak ada uangnya apa yang mau diinvestasiin ya kan Pak? Gitu. Kalau misalnya kalau jago investasi pun kalau modalnya cuma 10 juta, 100% tuh cuma jadi 20 juta gitu loh. Sedangkan kalau modal kita gede ya pastilah maksudnya kita nggak usah ngejar return yang terlalu tinggi gitu loh. 10%, 15%, 20% itu udah gede kalau modalnya gede. Jadi gedein aset inilah dengan jago cari uang. Dan mesti juga dipikirkan ya, kalau itu gainnya tinggi, itu pasti resikonya juga tinggi sekali ya. Jadi dia kalau bisa mendapatkan keuntungan sampai puluhan persen atau bahkan double gitu, berarti itu juga bisa kalau habis juga hilang tuh investasinya itu. Iya, apalagi kalau yang keluar ya Pak, eksternal ya. Makanya tadi aku bilang yang returnnya paling tinggi tapi resikonya paling rendah atau bahkan kadang nggak ada modal adalah investasi ke diri sendiri ya Pak ya. Kayak kita yang kontrol gitu loh. Kalau gagal pun ya anggap belajar gitu kan. Jadi menurut aku investasi ke diri sendiri tuh udah yang paling tinggi lah returnnya, resiko bisa paling rendah. Itu yang agak berbeda sama prinsip investasi ya, investasi ke diri sendiri. Iya. Feli, sekarang ini kan banyak orang ya yang memberikan target untuk diri sendiri dan juga labeling dari masyarakat. Kalau misalnya usia 25 tahun kok belum punya apa-apa. Nah, menurut Feli, idealnya kalau usia 25 tahun itu punya apa aja sih? Kalau di zaman Pak Hermanto dulu gimana Pak memangnya? Wah, kalau zaman saya itu kan sesungguhnya hampir sama juga ya. Jadi kalau sekolah sambil kerja untuk orang-orang tertentu, ya usia 25 sesungguhnya sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya kerjaan yang bagus sehingga sudah bisa ke arah banyak yang sudah merit kan. Kalau zaman saya itu umur 22, 21 sudah banyak yang merit. Serius, umur 25 di zamannya Pak Hermanto tuh udah punya rumah? Oh ya. Oh, udah biasa, itu biasa? Sudah biasa, kebanyakan sudah biasa. Karena orang tuanya kan semua pedagang ya. Ini yang saya lihat memang dari anak-anak pengusaha ya. Kan saya umur 26, anak saya sudah 4 loh. Wah, begitu ya? Oke. Wah, gila-gila. Kalau anak 24 terus nggak punya penghasilan, gimana itu anaknya diminumin apa, nanti dimakanin apa? Ya itu, sekarang sih beda banget ya Pak ya. Umur 25 punya rumah itu tuh hebat banget kalau sekarang. Oh ya? Iya, hebat banget. Meskipun rumah itu masih rumah cicilan loh. Iya, bahkan orang nyicil aja tuh susah Pak. Kayaknya ya. Karena ini makanya kan sempat viral ya, 25 juta punya 25 tahun punya 100 juta gitu. Itu aja bagi orang tinggi banget Pak. 100 juta sebenarnya kalau mau DP rumah yang bagus yang lumayan lah. Itu kan tapi habis tuh semuanya 100 juta untuk DP yang 500 juta ya. Tapi 500 juta kalau di Jakarta kan susah ya Pak rumah gimana gitu. Jadi
25 tahun punya 100 juta aja orang kaget gitu loh Pak di zaman kita ini. Jadi I think sih mungkin beda ya zamannya orang, tapi ada juga yang di bawah 20 udah sukses banget, tapi menurut aku beda aja. Menurut aku di umur 25 idealnya wajib ya, menurut aku kita harus tahu kita tuh mau ngapain sih. Kayak jangan yang, soalnya banyak teman-teman aku yang lulus S1 dia langsung lanjut S2 terus S3 karena bukan karena dia pengen jadi dosen atau apa, cuma dia bingung aja mau ngapain. Ya udahlah sekolah dulu, kayak ngulur-ngulur waktu menjawab pertanyaan apa sih passion aku gitu loh. Jadi kayaknya I think kalau semudah mungkin kita tahu kita mau ngapain, apa passion kita, kayak calling for our life itu apa, itu akan lebih mudah ya untuk kita nentuin kita mau jalannya kemana. Gitu sih Pak. Ya. Nah ini Feli sendiri 25 sudah miliarder gitu kan, sudah miliaran, bukan ratusan lagi kan. Enggak lah Pak, ya. Jadi itu sharing-sharing Feli yang banyak didengar oleh para milenial kan. Jadi gimana dia juga bisa menjadi Feli-Feli yang lain kan. Karena itu Feli memulai usaha, memulai karya-karyanya itu semua kan juga dari nol kan bukan dikasih dari pemberian orang tua. Iya, orang tua aja nggak ngerti. Maksudnya sampai sekarang aku jelasin, sempet lah sampai 2 tahun lalu aku jelasin reksadana aja dia nggak ngerti, YouTube aja dia baru inilah nampak. Ya, jadi itu memang semua orang mempunyai kesempatan yang sama kan. Jadi tinggal bagaimana dia mengoptimalkan diri sendiri dan punya kemauan. Dan jangan membuat alasan-alasan karena biasanya oh iyalah itu Feli bisa miliarder karena orang tuanya, karena ini, karena dia coba membuat alasan-alasan yang mungkin dia juga nggak tahu. Dia memaafkan diri sendiri yang nggak punya apa-apa itu tadi. Seharusnya kan dia belajar tuh apa yang dilakukan oleh seorang Feli atau orang-orang yang sukses-sukses itu sehingga di usianya yang 25 itu dia menjadi someone kan. Belajar kan dan mau melakukannya kan. Kadang banyak orang punya kemauan tapi tidak mau melakukan. Loh, ya nggak bisa. Itu ibarat mau menunggu dapat lotre itu nggak ada itu ya. Nggak adil sama kita-kita yang sudah berjuang keras untuk meraihnya gitu. Kalau dia mau doang dapat itu kita mau gitu. Tidak adil dia Pak. Iya, orang yang begitu biasanya ngelihat orang, oh itu karena beruntung, karena ini, karena itu, tapi dia terus tidak melakukan apa-apa. Ya, bukan begitu ya. Kalau mau belajar ya harus melihat apa yang dilakukan dan yuk lakukan lebih keras lagi, lebih smart lagi sehingga kesempatannya kan jauh lebih besar kan. Iya, aku pernah bilang Pak, kayak kan aku pernah bilang sama diri sendiri bahwa aku kan datangnya dari Pontianak gitu kan. Terus sekolahnya bukan sekolah yang luar negeri, bukan PTN yang terkenal di Indonesia pun gitu kan. Jadi aku tahu keluarga tuh bukan siapa-siapa juga. Jadi aku tahu ini banyak banget nih kayak ketinggalan dari yang lain. Jadi setiap kali kita ngelangkah, kita mesti ngelangkah at least 2 kali di depan orang gitu. Karena kita sebenarnya ketinggalan. Karena kita ketinggalan, justru kita harus usaha jauh lebih keras gitu. Kalau kita nggak mau ketinggalan, kalau misalnya orang mau ketinggalan mah bebas aja gitu. Ya, setuju lah. Dan kalau banyak milenial yang gagal-gagal, terus dia ngomongnya, ini bukan passion saya mesti cari yang sesuai passion. Nyari tapi nggak ketemu-ketemu, ujung-ujungnya nanti usianya sudah usia 50. Kan nggak jadi apa-apa itu ya. Jadi passion kadang-kadang juga dibuat alasan gitu. Kita mau melakukan apapun, kalau kita tekun, kita mau terus belajar every day ya, belajar every day, every hour, every minute ya, itu kita pasti akan menjadi better person dan menjadi lebih excellent, lebih extraordinary dibandingkan orang lain kan. Karena orang-orang sukses itu kan memang lebih kecil secara percentage dibandingkan dengan kebanyakan orang. Kenapa? Ya karena dia melakukan lebih banyak, melakukan lebih keras, memikirkan juga lebih smart ya. Jadi nggak ada lah yang lucky atau beruntung itu, tapi semuanya harus dikerjakan, harus diraih dengan keseriusan ya. Benar. Orang tuh itu Pak, kayak tadi Pak Hermanto bilang alasannya passion gitu kan. Kalau passion tuh bisa diciptain. Sama orang suka alasan ini juga Pak, privilege. Itu ini banget lah. Pokoknya kalau udah dia kan privilege, udah itu kayak jadi alasan kayak Pak Hermanto tadi bilang alasan untuk nggak ngelakuin apa-apa. Padahal
menurut aku kayaknya kita semua punya privilege lah ya. Kayak Pak Betul. Hermanto keluarganya, aku walaupun keluarga bukan siapa-siapa dan lain sebagainya, menurut aku juga punya privilege. Keluarga Yes. at least nggak punya hutang, jadi aku bisa fokus belajar dan Ya, berkarya gitu tanpa mikirin utang keluarga, sehat-sehat, jadi jarang sakit, itu menurut aku privilege juga. Jadi I think semua orang tuh pasti punya privilege-nya masing-masing, cuma beda-beda bentuk. Ada yang oke. orang tuanya kaya, ada yang dianya pinter, ada yang cantik, ada yang dia sehat. I think kita pasti punya privilege-nya masing-masing dan tinggal kita maksimalkan aja yang kita punya. Ya, setuju lah. Dan yang penting lagi, apa yang kita lakukan ini bisa mempunyai makna bagi banyak orang ya. Apa yang kita investasikan juga berguna bagi banyak orang. Jadi itu semua tujuan akhirnya itu harus kita pikirkan kalau menurut saya ya. Jadi saya pun waktu berbisnis, saya mesti lihat, bukan melihat hasil uangnya atau profitnya berapa besar, tapi saya melihat jenis bisnisnya itu benar atau tidak benar. Jadi kalau sesuatu yang tidak benar, itu saya tidak akan mau masuk, meskipun hasilnya menggiurkan ya. Karena itu menurut saya kita akan membantu sesuatu yang merugikan banyak orang, tapi menguntungkan kita, itu tidak akan bagus untuk jangka panjang. Ya, jadi terutama di sisi finansial ya, sisi finansial itu banyak sekali itu orang yang saya tahu di beberapa orang yang minjem sangat cepat ya, cuma dapat KTP aja sudah bisa pinjem, tapi itu bunganya tinggi sekali. Itu saya juga heran itu, bisa mendapatkan izin, bisa beroperasi di Indonesia, padahal itu sangat mencekik itu bunganya ya. Itu saya ngeri sekali itu saya lihat. Saya interview dari beberapa karyawan saya yang dari waktu beberapa kandidat X dari perusahaan-perusahaan seperti itu saya ngomong geleng-geleng kepala itu. Itu omset bisa triliunan, bisa demikian besar, tapi kok masih bisa beroperasi ya. Iya, iya, itu nggak ngerti sih Jose. Bunganya tinggi banget, pinjol-pinjol seperti itu ya. Kayak bisa Ya, 100% per tahun, tapi orang nggak sadar. ya, Jago sih mereka. ya. Jadi saya pun kalau ada yang nawarin mau naruh di sana bunga tinggi segala, pasti itu saya tolak itu karena arahnya itu nggak benar itu. Kalau Oleh kalau saat ini ya, maksudnya generasi milenial, generasi Z yang banyak ini, fondasi keuangan yang harus dimiliki tuh kita kenal kayak namanya piramida keuangan. Sama kayak ngatur uang tuh kayak bangun rumah. Bangun rumah apa sih yang paling penting? Mungkin tuh bukan atapnya, mungkin bukan catnya, Pak Herwanto. Tapi fondasi tanahnya itu harus kuat dong. Kan kita mau bangun rumah tinggi ya, 10 lantai. Karena mimpi kita juga tinggi ya, mau bangun rumah tinggi, mimpinya banyak, tapi kalau fondasinya kuat, nanti kalau ada badai, ada pandemi, ada krisis datang, langsung hancur. Nah, apa nih fondasi ini? Yang paling dasar sebenarnya. Kan fondasi di bawah tanah ya, orang suka nggak kelihatan. Padahal itu yang paling penting dalam membangun rumah, dalam mengatur uang. Fondasinya itu, kalau dalam mengatur uang tuh, pastilah yang pertama,